Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, mata kuliah Perencanaan dan Inovasi Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Kelompok kami akan menyajikan video pembelajaran audiovisual KD 3.3 atau 4.3 kelas 9, yaitu menganalisis ketergantungan antar bank dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Mengirimkan atau menjual barang ke negara lain disebut ekspor. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Dan jika suatu negara kekurangan barang kebutuhan untuk memenuhinya memerlukan barang dari negara lain, masuknya barang dari negara lain ini disebut impor. Negara pelaku disebut eksportir. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. A. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. B. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. C. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. D. Perbedaan budaya suatu bangsa. E. Perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional, yaitu perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, dan perbedaan selera. Manfaat dan hambatan perdagangan internasional. A. Manfaat perdagangan internasional. Setiap perdagangan bertujuan untuk mencari keuntungan. Ada beberapa manfaat yang diperoleh, antara lain sebagai berikut. 1. Setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. 2. Setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk. 3. Penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang yang mudah dan harga murah. 4. Mendorong kegiatan produksi. 5. Dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Hambatan perdagangan internasional. Di samping manfaat yang dapat diperoleh dari perdagangan internasional, ada beberapa hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional, yaitu harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri, biaya masuk yang tinggi, adanya proteksi, adanya kuota, adanya peraturan dumping, pertentangan politik dan peperangan. B. Mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 1. Konsep ekonomi kreatif. Dalam setiap kegiatan ekonomi diperlukan suatu pemikiran yang kreatif yang dapat membantu alternatif tindakan. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Berdasarkan Impres nomor 6 tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif untuk tahun 2009 sampai 2015, pemerintah melakukan usaha mengembangkan kegiatan ekonomi berdasarkan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis, yang mendukung industri kreatif dan berpengaruh pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Upaya meningkatkan ekonomi kreatif. A. Menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Insentif tersebut meliputi perlindungan produk budaya, kemudahan memperoleh dana pengembangan, fasilitas pemasaran dan promosi, hingga pertumbuhan pasar domestik dan internasional.
membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. C. Membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain mutu, dan pengembangan pasar. D. Memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. E. Membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Pemanfaatan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Pada subbab A telah belajar tentang perdagangan internasional. Sekarang, faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan internasional antara lain keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak dari masing-masing negara. Menurut teori pandangan yang dikemukakan oleh Adam Smith, perdagangan antara dua negara terhadap dua jenis barang akan terjadi jika masing-masing negara mempunyai kekuatan dalam memproduksi barang tertentu. Keuntungan yang diperoleh oleh dua negara tersebut akan mengimpor barang-barang lain dengan harga murah daripada memproduksi sendiri. Dengan cara ini, negara-negara yang mempunyai keunggulan mutlak dan mengimpor barang yang mempunyai kerugian mutlak. Keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan internasional dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Tantangan yang dihadapi dalam perdagangan internasional dalam era perdagangan bebas akan berdampak yang kurang menguntungkan, antara lain eksploitasi ekonomi, pudarnya identitas kebudayaan dan ancaman fisik lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam berdampak pada perusakan lingkungan hidup. Perdagangan bebas juga bisa membuka akses meluasnya budaya barat dalam berbagai kehidupan masyarakat Indonesia. Pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Indonesia mempunyai banyak keunggulan dalam bidang ekonomi. Keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengelolaan keunggulan ekonomi yang dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Keunggulan ekonomi yang dimiliki Indonesia serta pengaruhnya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia antara lain: yang pertama yakni pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pengelolaan dari pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia bisa dikelola sendiri dan ada yang dikelola oleh perusahaan atau investor asing. Yang kedua, perusahaan tambang minyak negara. Minyak bumi tak bisa dipisahkan dari perjuangan bangsa ini. Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, tugas seluruh komponen bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan kedaulatan atas tanah air beserta seluruh kekayaan alamnya. Penguasaan atas bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jauh sebelum Perang Dunia Kedua dan Perang Kemerdekaan, perusahaan-perusahaan minyak asing telah membangun kilang minyak di beberapa tempat di Indonesia seperti Wonokromo, Pangkalan Barandan, Cepu, Balikpapan, Pelaju, dan Sungai Gerong. Selanjutnya yakni pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pusat keunggulan ekonomi di Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Pengaruh yang ditimbulkan tersebut dapat bersifat positif dan dapat bersifat negatif. Nah, yang pertama, migrasi penduduk. Migrasi penduduk, perbedaan karakteristik ruang dan sumber daya yang dimiliki pada berbagai negara
sehingga setiap negara memiliki keunggulan ekonomi, mendorong untuk melakukan mobilitas penduduk. Pergerakan tersebut mencakup pula pergerakan sumber daya berupa barang atau komoditas antar negara. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka melakukan mobilitas untuk memperoleh sesuatu yang tidak tersedia di daerah asalnya. Migrasi penduduk dibedakan menjadi dua, yakni migrasi internal dan internasional. Dalam migrasi penduduk, antar perpindahan penduduk dapat berpengaruh ke kehidupan manusia tersebut ke dalam penduduk yang ditempati. Selanjutnya yakni transportasi. Dalam kegiatan transportasi, keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga membawa pengaruh besar. Mobilitas penduduk dalam suatu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Selanjutnya yakni lembaga sosial ekonomi. Di masa globalisasi sekarang ini, bangsa Indonesia sedang mengalami sebuah perusahaan atau perubahan yang besar di berbagai sektor. Hal ini dibuktikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat. Dengan kemajuan teknologi dan informasi seperti televisi, komputer, internet, media cetak, dan elektronik mengakibatkan masyarakat Indonesia dapat dengan mudah mengakses informasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya yakni pendidikan. Globalisasi di bidang ekonomi akan mempengaruhi pendidikan penduduk suatu negara. Pendidikan bagian terpenting dari pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk pengembangan ekonomi. Pekerjaan selanjutnya yakni pasar bebas. Pasar bebas atau dikenal juga dengan perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor. Kebijakan perdagangan bebas umumnya mempromosikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. 2. Perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. 3. Akses ke pasar yang tidak diatur. 4. Akses informasi pasar yang tidak diatur. 5. Perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Beberapa macam organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan bebas antara lain yakni yang pertama Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang ini bisa disebut dengan MEA. Yang kedua AFTA, ASEAN Free Trade Area. Yang ketiga Asia Pacific Economic Corporation. Yang keempat Uni Eropa dan WTO.